Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Bapak Setia Gunawan pada pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 9 ini. Kita akan membahas tentang bab 2 yaitu meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, di bab ini kalian diharapkan mampu membaca Al-Quran surah Al-Mutaffifin dan juga maknanya, dan dilanjutkan kalian mampu menganalisis isi kandungan surah Al-Mutaffifin, dan tentunya kalian juga mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, apa sih yang dimaksud dengan jujur? Jujur yaitu berkata dengan sebenar-benarnya dan sesuai antara lisan dan apa yang ada dalam hatinya. Berkata jujur berarti berkata apa adanya, sesuai dengan fakta dan realita tanpa menyembunyikan kebenaran. Sedangkan muamalah berarti hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya dalam interaksi sosial. Jujur dalam bermuamalah adalah melakukan dan mengatakan sesuatu sesuai kebenaran dalam berinteraksi dengan sesama manusia sesuai aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian siapkan Al-Qur'annya dan kita akan baca surah Al-Mutaffifin dengan tartil. Mohon perhatikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Sadaqallahul azim. Baik anak-anakku, adalah kita baca maknanya bersama-sama. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya di hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya kecuali ketika orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu
telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Baik anak-anakku, isi kandungan di dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu tema pokok surah ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu, yang suka mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Ayat 1 sampai 6 Allah memulai surah dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail. Artinya, celakalah, isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka menguranginya. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka itu tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi berulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau melahap gaji buta, tentunya lebih dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, di ayat 7 sampai 17 Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus yang bernama Zijin, kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. Yang pertama, mu'tad, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua, atsim, bergelimpang bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran, antara lain karena banyaknya dosa yang menutupi hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu, mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak-anakku kita selalu bersikap jujur karena jujur itu adalah pondasi, ya. Kalau kita jujur, maka hikmah yang kita dapat adalah meningkatkan harokat dan martabat kita di hadapan Allah dan manusia. Mendapat kepercayaan orang lain, membawa keberkahan dalam hidup kita, memberikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dijauhkan dari azab Allah yang sangat pedih. Hidup menjadi tenang, terwujudnya masyarakat yang damai, memperbanyak teman dan memperluas pergaulan. Baik anak-anak, silakan cermati gambar di bawah ini. Ketika seseorang yang curang, maka orang ini akan mengalami hal-hal yang di luar batas. Kita buat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Lalu bagilah tugas masing-masing, ada yang menjadi ketua, sekretaris dan juru bicaranya ya. Yang kedua, diskusikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isi kandungan Quran surah uh, Al-Mutaffifin ini, dan diharapkan dalam kegiatan pelajaran ini kalian mampu membaca, kalian mampu mengartikan dan juga mengambil hikmah dari memiliki sifat jujur. Sekian dari Bapak, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.